Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami kelompok 4 Elektronika Telekomunikasi akan menjelaskan mengenai praktikum yang telah kami lakukan tentang filter pasif dan aktif band stop filter Orde 1 tanpa penguatan, yang mana digunakan untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Elektronika Telekomunikasi. Sebelumnya, perkenalkan, anggota dari kelompok 4 ada saya, Devi Puspita Dewi, dengan NIM 1905877, kemudian ada Dina Alfayunita dengan NIM 1902568, Herdi Rizky Pratama dengan NIM 1909735, Muhammad Bahaudin dengan NIM 1903380, Riyad Ahmad Faris dengan NIM 1909076, dan yang terakhir Winda Pratiwi dengan NIM 1905910. Nah, untuk outline pembahasan yang akan kami bahas pada video kali ini terdapat 5, yaitu dasar teori dan komponen-komponen, yang kedua perhitungan frekuensi cut-off, yang ketiga perancangan filter aktif dan pasif, yang keempat hasil praktikum, perbandingan perhitungan dan simulasi, dan yang terakhir kesimpulan. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian dasar teori yang akan dijelaskan oleh saya. Nah, band stop filter adalah filter atau penyaring frekuensi yang menolak dan memblokir frekuensi yang berada di antara dua titik cut-off. Sedangkan semua frekuensi yang berada di bawah dan di atas titik cut-off akan dilewatkannya. Atau dengan kata lain, band stop filter ini akan melewatkan semua frekuensi yang berada di luar kedua sisi rentang titik cut-off tersebut. Nah, band stop filter ini terdiri dari dua jenis, yaitu band stop filter pasif dan band stop filter aktif, serta pada dasarnya terdiri dari dua filter, yaitu low pass filter dan high pass filter yang kemudian dihubungkan secara paralel. Kemudian perbedaan dari filter pasif dan aktif yaitu apabila pada filter aktif menggunakan komponen-komponen aktif seperti transistor dan op-amp, filter aktif juga bisa menggunakan komponen seperti resistor dan kapasitor, tapi tidak dengan induktor. Sedangkan pada filter pasif menggunakan komponen-komponen pasif seperti resistor, kapasitor, dan induktor. Pada filter aktif membutuhkan sumber eksternal untuk bekerja dan memiliki kemampuan untuk memberikan penguatan daya. Sedangkan pada filter pasif tidak memerlukan daya atau sumber eksternal untuk operasinya, atau hanya menggunakan daya dari sinyal input untuk kemudian difilter. Selanjutnya terdapat diagram blok band stop filter dan juga karakteristik blok band stop filter, yang mana ketika sinyal input diberikan, frekuensi rendah dilewatkan melalui low pass filter atau tapis lolos bawah pada rangkaian BSF tersebut. Demikian pula ketika frekuensi tinggi akan dilewatkan melalui high pass filter pada rangkaian BSF tersebut, yang mana low pass filter dan high pass filter ini disusun secara paralel untuk kemudian menghasilkan band stop filter. Nah, dari gambar karakteristik tersebut terlihat bahwa FL merupakan frekuensi cut-off pada low pass filter, kemudian FC merupakan frekuensi center atau tengah, dan FH merupakan frekuensi cut-off pada high pass filter. Selanjutnya, untuk rumus-rumus pada band stop filter ini masih sama seperti rumus pada band pass filter kemarin, yang mana rumus untuk frekuensi sama dengan 1/2 pi RC, di mana F merupakan frekuensi dalam satuan Hz, Pi merupakan 3,14, R merupakan nilai resistor dalam satuan ohm, dan C merupakan nilai kapasitor dalam satuan farad. Selanjutnya, untuk rumus lainnya, yang pertama ada rumus frekuensi pada low pass filter sama dengan 1/2 pi RLCL. Kemudian rumus pada frekuensi center sama dengan akar dari frekuensi low dikali frekuensi high. Kemudian rumus frekuensi high sama dengan 1/2 pi RHCH. Selanjutnya kita masuk ke bagian komponen-komponen. Yang pertama, komponen filter aktif. Seperti yang sudah tadi disampaikan bahwa filter aktif adalah filter yang menggunakan komponen-komponen aktif, yang mana di sini digunakan op-amp atau operational amplifier yang digunakan untuk memperkuat sinyal arus DC maupun arus AC. Kemudian dapat juga digunakan komponen-komponen seperti resistor dan juga kapasitor, yang mana resistor digunakan untuk menghambat dan
dalam suatu rangkaian, kemudian kapasitor digunakan untuk menyimpan energi atau muatan listrik dalam sementara waktu, dan ground digunakan untuk menjaga kestabilan arus listrik. Sedangkan pada komponen filter pasif itu menggunakan komponen pasif seperti resistor dan juga kapasitor, yang mana fungsinya masih sama seperti yang tadi sudah disampaikan. Untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Riyad Ahmad Farid dengan NIM 1909076 akan menjelaskan perhitungan manual frekuensi dari kedua band stop filter, baik yang pasif maupun yang aktif. Nah, untuk yang pasif sendiri, di rangkaian pertama diketahui bahwa R1-nya itu 3,2K, terus R2-nya itu 10K, R3-nya itu 1,6K, C1-nya itu 1 nanofarad, C2-nya 1 nanofarad, C3-nya 1 nanofarad. Nah, kemudian untuk rumusnya itu, untuk yang cut off itu, kita dari FCL. FCL itu rumusnya 21/2πRC. R yang kita pakai di FCL itu R1, jadi 2π R1C. Jadi 1/2π berarti 2 kali 3,14 dikali 3200 dikali 10 pangkat min 6. Nah, itu dibagi. Nah, hasilnya itu jadi 1/0,020 sama dengan hasilnya itu 49,45 Hz. Nah, terus yang FCH-nya itu 1/2π R3. Nah, untuk yang kedua FCH-nya itu pakai R3. Jadi sama dengan 1/2π kali 1600 kali 10 pangkat min 6. Hasilnya itu 1 dibagi 0,0010048, sama dengan hasilnya itu 99,52 Hz. Nah, untuk frekuensi senternya itu kita di akar nih, 49,45 dikali 99,52, sama dengan hasilnya itu 699,83 Hz. Nah, hasil ini sudah sesuai dengan percobaan yang telah dilakukan seperti bawah ini. Ini bisa kita zoom bahwa hasilnya telah sesuai. Untuk FCL berarti ada di kisaran 49. Nah, kemudian yang kedua itu di band stop filter aktif, di mana diketahui bahwa R1-nya itu 6K, R2-nya itu 10K, R4-nya 2K, C1-nya R3-nya 10K, C1-nya 1 nanofarad, C2-nya 1 nanofarad, di mana FCL-nya itu 1/2π R1, yang dipakainya itu R1. Maka 1/2π kali 6000 kali 10 pangkat min 9 sama dengan 1/3,8, sama dengan 0,26 Hz hasilnya. Nah, seperti ini di grafiknya. Terus untuk yang FCH 1/2π, nah yang dipakainya itu R4 buat FCH. Terus di perhitungan itu 1/2π kali 2000 kali 10 pangkat min 9. Terus 1 dibagi 1/1,26. Jadi hasilnya itu 0,79 Hz, dan hasilnya pun sesuai. Terus untuk frekuensi senternya, akar dari 49,45 dikali 99,52. Jadi hasilnya itu 0,4 Hz. Mohon maaf seperti ini, yang ini salah nih, yang frekuensi senternya. Kita hitung ulang saja. Nah, ini untuk frekuensi senternya itu 0,26 dikali 0,79 di akar. Nah, hasilnya akarnya itu nanti hasil ini itu jadi sama dengan 0,4 Hz. Sekian penjelasan perhitungan manual frekuensi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bagian perancangan rangkaian akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk perangkaian filternya, di mana nanti di sini saya akan menerangkan band stop filter atau BSF untuk filter aktif dan pasifnya. Nah, mungkin di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu filter aktifnya ya. Kita terlebih dahulu menyiapkan beberapa komponennya. Nah, di sini ada untuk inputannya. Lalu juga kita membutuhkan beberapa resistor dan juga kapasitor. Kita siapkan dulu resistornya dan juga kapasitornya. Kita butuhkan juga kira-kira untuk kapasitornya dan juga op-amp. Nah, kurang lebih seperti itu. Langsung saja kita merangkai kira-kira seperti ini untuk rangkaian awalnya. Untuk resistor 2-nya kita putar terlebih dahulu untuk selanjutnya disambungkan dengan kapasitor ini. Dan juga kita akan menaruhkan ground di bawah. Ini untuk groundnya. Ya, kita sambungkan untuk groundnya. Lalu di sini kita balik untuk op-amp-nya, kita mirrorkan dan kita pasangkan dengan kabelnya di sini dengan positif. Lalu kapasitornya kita pindahkan ke bawah, mungkin boleh diputar juga supaya lebih memudahkan, dan juga kita membutuhkan ground lagi di sini. Dan untuk op-amp yang atas boleh kita mirrorkan juga supaya posisinya terbalik. Nah, seperti ini kira-kira. Sudah. Dan kita paskan untuk resistornya yang di sini. Itu. Lalu ada resistor 4 kita pindahkan ke bawah. Untuk selanjutnya kita gabungkan dengan kabel dari op-amp. Seperti itu ya kurang lebih. Lalu kita butuh yang namanya output. Nah, untuk outputnya kita menggunakan voltage. Kurang lebih di sini ya. Oke, kita langsung saja bikin kabelnya dan kita hubungkan. Ya, untuk bentuk dari filter aktif kira-kira seperti ini untuk rangkaiannya ya teman-teman. Yang selanjutnya mungkin kita akan membuat filter pasif. Untuk bentuk dari filter pasif kita hanya perlu merubah sedikit ya teman-teman. Di sini filter pasif kita tidak membutuhkan op-amp. Jadi untuk op-amp-nya bisa kita hilangkan terlebih dahulu. Lalu kabel yang di sini juga.
kita putar untuk resistornya, kira-kira sejajar dengan ini biar rapih ya. Lalu kita sambungkan dengan output yang di sini. Kira-kira seperti itu, lalu kita sambungkan ya. Ya, sudah lurus, kita sambungkan, dan untuk resistornya juga kita ke sini, lalu mungkin kurang naik, tapi nggak apa-apa deh. Ya, di sini kita sambungkan, udah. Lalu untuk kapasitornya kita tambahkan 1 ya. Jadi 3 kapasitor kita letakkan di sini dan kita hubungkan dengan R2, dan juga kita hubungkan dengan kabel R4 ini, dan juga kita membutuhkan ground untuk ditaruh di bawah. Kita sambungkan untuk groundnya, sudah jadi. Lalu kita cek terlebih dahulu ya, R1, R2, R3 nya, R1, R2, R3 udah ada, R4 output sudah ada, input ya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk tampilan dari filter pasifnya. Nah, tadi sudah dijelaskan juga untuk filter aktifnya. Nah, kurang lebih seperti itu mengenai perancangan filter. Untuk bagian running simulasi dan penjelasan hasil akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya Winda Pratiwi selanjutnya akan menjelaskan mengenai hasil simulasi dari rangkaian sudah kita rancang sebelumnya. Yang pertama itu di sini ada rangkaian bandstop filter pasif, di mana kita menggunakan nilai resistor 1 sebesar 3,2K, R2 10K, R3 1,6K, dan R4 itu 10K. Sementara C1, 2, dan 3 itu 1 μK-farad. Nah, yang pertama kita klik grab, kemudian kita pilih frekuensi, lalu drag sini, pilih untuk melihat frekuensi responnya. Pertama kita drag V-in-nya, kemudian V-out. Setelah itu klik spasi dan muncullah hasil dari grafik bandstop filternya, di mana bandstop filter itu terdiri dari 2 filter. Yang pertama ada filter low dan filter yang kedua adalah filter high. Dimana di sini letaknya bandstop. Ini supaya lebih jelas kita coba edit graph dan menjadi 1. Kemudian kita buka sini. Maksimum draw. Nah, dari sini kita bisa melihat nilai dari frekuensinya. Tinggal kita klik, dimana untuk frekuensi low-nya menunjukkan sekitar 4,95, sementara untuk yang filter high-nya yaitu sekitar di sini ya, 922, 985. Tuh, stopnya ada di sekitar sini. Kita melihatnya di sini, di frekuensi ini. Nah, selanjutnya kita menuju ke
rangkaian bandstop filter aktif. Nah, yang sebelumnya tadi kita udah rancang juga seperti ini, dimana untuk resistor 1 kita menggunakan nilainya sebesar 6K, resistor 2 10K, resistor 3 10K, dan resistor 5 itu 2K. Oh ya, sebelumnya untuk bandstop filter itu pertama untuk yang filter low-nya itu Vin itu pertama masuk ke resistor baru ke kapasitor. Sementara untuk filter high-nya Vin masuk dari kapasitor kemudian baru menuju ke resistor. Pun sama seperti yang rangkaian sebelumnya, dimana Vin pertama untuk filter low pertama masuknya ke resistor lalu menuju ke kapasitor, sementara untuk high-nya dari kapasitor menuju ke resistor. Kita kembali lagi ke pasif. Yang ini coba kita rename aja jadi Vin. Ini kita rename jadi Vout. Nah, untuk yang aktifnya tadi R-nya udah disebutkan ya, sementara untuk kapasitornya bernilai 1 nanofarad. Kemudian di bedanya di rangkaian aktif ini kita tambah OPAMP. Sama seperti tadi, kita pilih frekuensi, kemudian kita gambarkan ke sini. Kemudian sini. Pun di aktif pun kita sama ya. Grafik dari frekuensi responnya menunjukkan grafik band stop filter, dimana yang pertama itu filter low menuju ke filter high, dimana di sini letaknya band stop tersebut. Kita coba buka. Nah, kita coba lihat hasil frekuensinya dari hasil simulasi. Itu kita coba letak di sini. Lalu di sini. Nah, untuk height-nya sebesar ini, kemudian band stop-nya di 50 dan di height-nya sekitar sini. Ini ya. Nah, baik. Kurang lebihnya untuk hasil simulasi dari rangkaian band stop filter pasif dan aktif itu seperti itu. Nah, selanjutnya kemudian akan dilanjutkan dari perbandingan hasil simulasi tadi dengan hasil perhitungan juga yang udah sebelumnya kita hitung, yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Untuk bagian perbandingan hasil dengan simulasi akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Di sini ada perbandingan antara hitung manual dan hitung melalui software Proteus. Dan di sini untuk nilai VCL dari bandstop filter pasifnya itu nilai akhirnya adalah 49,45 Hz, dan untuk di Proteusnya senilai yang sini di paling garis bawah 4,97 Hz. Dan untuk nilai VCH-nya, nilai hasil akhir untuk hitung manualnya senilai 99,52 Hz, dan untuk di Proteusnya didapatkan senilai 993 Hz. Dan yang terakhir untuk nilai VC-nya didapatkan senilai 699,83 Hz untuk hitung manualnya, dan untuk Proteusnya didapatkan senilai 34,5 Hz. Dan selanjutnya ada bandstop filter aktif, di mana untuk hitung manual nilai VCL-nya didapatkan 0,26 Hz, dan untuk di Proteusnya didapatkan senilai 1,99 kHz. Kemudian untuk nilai VCH-nya didapatkan 0,79 Hz untuk hitung manualnya, dan untuk di Proteusnya didapatkan senilai 79,1 Hz. Dan yang terakhir ada nilai VC dari bandstop filter aktif hitung manualnya senilai 0,4 Hz, dan untuk di Proteusnya didapatkan senilai 40,0 kHz. Dan cukup jauh ya untuk perbandingannya, karena sudah seperti ini dari awalnya. Untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdi Rizky Pratama, NIM 1909735. Di sini saya akan menampilkan kesimpulan dari praktikum yang sudah kelompok saya kerjakan. Bahwasannya kita telah melihat di sini bahwa bandstop filter ideal memiliki respon frekuensi yang merupakan kebalikan dari bandpass filter. Bandstop filter memblokir atau menolak atau reject frekuensi yang terletak di antara dua titik frekuensi cutoff. Tetapi melewati semua frekuensi tersebut di kedua sisi rentang ini, rentang frekuensi di atas FL dan di atas FH disebut bandstop. Bandstop filter menyelesaikan hal ini dengan menjumlahkan output dari high pass filter dengan low pass filter, terutama untuk desain band lebar dengan output filter menjadi perbedaan. Bandstop filter memiliki banyak kegunaan dalam rangkaian elektronik dan komunikasi, dan seperti yang telah kita lihat di sini, mereka dapat digunakan untuk menghapus band frekuensi yang tidak diinginkan dari suatu sistem, yang memungkinkan frekuensi lain untuk pas dengan kerugian atau loss minimum. Bandstop filter adalah filter yang menyaring frekuensi yang menolak dan frekuensi yang berada di bawah frekuensi tertentu, di bawah titik cutoff, atau yang memblokir frekuensi yang berada di antara dua titik cutoff. Sedangkan semua frekuensi yang berada di bawah frekuensi tertentu di bawah titik cutoff, dan semua frekuensi yang berada di atas frekuensi tertentu di atas titik cutoff akan dilewatkannya. Dengan kata lain, bandstop filter akan melewatkan semua frekuensi yang berada di luar kedua sisi rentang titik cutoff tersebut. Perlu diketahui bahwa karakteristik bandstop filter BSF adalah berlawanan dengan karakteristik bandpass filter BPF. Ketika sinyal input diberikan, frekuensi rendah dilewatkan melalui low pass filter atau tapis lolos bawah. Pada rangkaian BSF, demikian juga frekuensi tinggi akan dilewatkan melalui high pass filter pada rangkaian BSF. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.